Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang materi psikomatis. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan. Saya Andafas Pangestu. Saya Farsya Akila. Saya Putri Rafika. Saya Muhammad Lutfi. Gejala somatik dan gangguan terkait. Gangguan somatisasi adalah keluhan fisik di berbagai bagian tubuh yang disebabkan oleh stres atau beban mental yang berat. Keluhan yang bisa dirasakan mulai dari sakit perut, mual, sakit kepala, kelelahan, masalah seksual, hingga masalah seputar menstruasi. Dalam DSM-4-TR, gangguan ini didefinisikan sebagai gejala fisik yang tidak diketahui penyebab fisiknya, dan diberi label somatoform untuk menangkap fakta bahwa gejala tersebut berupa sensasi tubuh soma. Seiring waktu, menjadi jelas bahwa hampir tidak mungkin untuk membedakan apakah beberapa gejala disebabkan secara biologis. Para penyusun DSM-5 mengambil langkah berani untuk menghilangkan persyaratan bahwa gejala-gejala ini tidak dapat dijelaskan secara medis untuk beberapa gangguan ini. Dalam DSM-5, gangguan gejala somatik termasuk gejala somatik terlepas dari apakah mereka dapat dijelaskan secara medis. DSM-5 mencakup 3 gangguan utama yang berhubungan dengan gejala somatik. Pertama, gangguan gejala somatik. Kedua, gangguan kecemasan penyakit. Dan yang ketiga, sindrom konversi. Gangguan gejala somatik melibatkan tekanan besar atau pengeluaran energi sehubungan dengan gejala atau gejala somatik. Gangguan kecemasan penyakit melibatkan ketakutan tentang memiliki penyakit medis utama tanpa adanya gejala somatik. Gangguan konversi melibatkan gejala neurologis yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Tahukah kamu? Orang dengan gejala somatik dan gangguan terkait cenderung sering mencari perawatan medis, terkadang dengan biaya besar. Mereka sering menemui beberapa dokter yang berbeda untuk masalah kesehatan tertentu, dan mereka mungkin mencoba banyak obat yang berbeda. Rawat inap dan bahkan operasi adalah hal biasa. Diperkirakan bahwa gangguan gejala somatik menyebabkan pengeluaran medis sebesar 256 miliar dolar per tahun di Amerika Serikat. Meskipun ada alasan yang jelas untuk kekhawatiran tentang sindrom ini, gejala somatik dan gangguan terkait telah dikritik karena beberapa alasan. Menurut Lip, Main-Smith, dan Araya, 2007, ada keragaman yang luar biasa di antara orang-orang yang didiagnosis dengan kondisi ini. Misalnya, beberapa orang mengembangkan gejala somatik dalam konteks kecemasan dan gangguan depresi, sedangkan yang lain tidak. Gangguan gejala somatik dan gangguan kecemasan penyakit didefinisikan oleh masalah kesehatan yang merupakan penyebab kecemasan yang berlebihan atau melibatkan terlalu banyak pengeluaran waktu dan energi. Ini adalah kriteria yang sangat subjektif. Diagnosis gejala somatik dan gangguan terkait sering dianggap stigmatisasi oleh pasien dan dokter. Mungkin karena kekhawatiran ini, diagnosis gangguan somatoform DSM-4-TR jarang diterapkan, bahkan ketika gejalanya tampak sesuai dengan kriteria diagnostik. Gambaran klinis dan gangguan gejala somatik. Gejala somatik dapat dimulai atau meningkat setelah beberapa konflik atau stres. Bagi pengamat luar, mungkin tampak bahwa orang tersebut menggunakan gejala somatik untuk menghindari aktivitas yang tidak menyenangkan atau untuk mendapatkan perhatian dan simpati, tetapi orang dengan gangguan gejala somatik tidak merasakan hal ini, mereka mengalami gejala mereka sebagai gejala fisik sepenuhnya.
adalah perhatian utama. Ketergantungan pada obat penghilang rasa sakit adalah risiko. Memahami aspek psikologis rasa sakit adalah penting, karena jutaan orang Amerika mengalami sakit kronis. Terhitung miliaran dolar dari waktu kerja yang hilang dan penderitaan pribadi dan keluarga yang tak terhitung. DSM-5 mencakup banyak perubahan dalam cara gejala-gejala ini didiagnosis. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.3, DSM-4-TR memisahkan diagnosis gangguan nyeri, di mana gejala utama melibatkan rasa sakit, dan gangguan somatisasi, yang melibatkan beberapa gejala somatik dari berbagai sistem tubuh. Karena kondisi ini sering tumpang tindih, DSM-5 menggabungkan kedua diagnosis ini ke dalam gangguan gejala somatik. Dibandingkan dengan DSM-4-TR, sistem DSM-5 lebih menekankan pada penderitaan dan perilaku yang menyertai gejala somatik, daripada jumlah atau rentang gejala somatik. Gambaran klinis gangguan kecemasan. Fitur utama dari gangguan kecemasan penyakit dalam keasyikan dengan ketakutan memiliki penyakit serius meskipun tidak memiliki gejala somatik yang signifikan. Untuk memenuhi kriteria DSM untuk diagnosis, ketakutan ini harus mengarah pada pencarian perawatan yang berlebihan atau perilaku penghindaran maladaptif yang bertahan setidaknya selama 6 bulan. Gangguan kecemasan penyakit terdengar agak paralel dengan diagnosis hipokondriasis DSM-4-TR, yang didefinisikan oleh ketakutan yang tidak berdasar tentang penyakit serius. Hipokondriasis tidak sama dengan gangguan kecemasan penyakit, meskipun gangguan kecemasan penyakit hanya didiagnosis ketika seseorang memiliki gejala somatik minimal atau tidak sama sekali. Kebanyakan orang yang didiagnosis dengan gangguan hipokondriasis DSM-4-TR mengalami gejala somatik yang menjadi fokus perhatian mereka. Ketika ketakutan tentang penyakit serius disertai dengan gejala somatik, diagnosis DSM-5 yang tepat adalah gangguan gejala somatik. Karena begitu sedikit orang dengan hipokondriasis yang bebas dari gejala somatik, sangat sedikit orang yang diharapkan memenuhi kriteria untuk gangguan kecemasan penyakit. Gambaran klinis gangguan konversi. Di gangguan konversi, orang tersebut tiba-tiba mengalami gejala neurologis, seperti kebutaan atau kelumpuhan. Gejalanya menunjukkan penyakit yang berhubungan dengan kerusakan saraf, tetapi tes medis menunjukkan bahwa organ tubuh dan sistem saraf baik-baik saja. Istilah konversi berasal dari Sigmund Freud, yang berpikir bahwa kecemasan dan konflik psikologis diubah menjadi gejala fisik.
gangguan konversi biasanya berkembang pada masa remaja atau dewasa awal, biasanya setelah stresor kehidupan utama. Suatu episode dapat berakhir dengan tiba-tiba, tetapi cepat atau lambat gangguan tersebut kemungkinan akan kembali, baik dalam bentuk aslinya atau dengan gejala yang berbeda. Prevalensi gangguan konversi kurang dari 1%, dan lebih banyak wanita daripada pria yang didiagnosis. Etiologi gangguan terkait gejala somatik. Meskipun orang mungkin berharap bahwa gangguan terkait gejala somatik akan diwariskan, penelitian sejauh ini menunjukkan tidak ada kesesuaian antara kembar untuk gangguan gejala somatik atau gangguan konversi. Gangguan ini tampaknya tidak diturunkan. Faktor neurobiologis yang meningkatkan kesadaran dan penderitaan gejala somatik. Model neurobiologis dari gangguan terkait gejala somatik berfokus pada daerah otak yang diaktifkan oleh sensasi tubuh yang tidak menyenangkan. Rasa sakit dan sensasi fisik yang tidak nyaman, seperti panas, meningkatkan aktivitas di daerah otak yang disebut insula anterior dan cingulate anterior. Price, Rex, Zhou, et al., 2009. Daerah ini memiliki hubungan yang kuat dengan korteks somatosensori, daerah otak yang terlibat dengan pemrosesan sensasi tubuh. Aktivitas yang meningkat di wilayah ini terkait dengan kecenderungan yang lebih besar untuk gejala somatik dan peringkat yang lebih intens dari ketidaknyamanan stimulus nyeri standar. Beberapa orang, kemudian, mungkin memiliki daerah otak hiperaktif yang terlibat dalam mengevaluasi ketidaknyamanan sensasi tubuh. Diketahui bahwa nyeri dan gejala somatik dapat ditingkatkan oleh kecemasan, depresi, dan hormon stres. Depresi dan kecemasan juga berhubungan langsung dengan aktivitas cingulate anterior. Pengalaman dari rasa sakit emosional, seperti mengingat putusnya hubungan, juga dapat mengaktifkan cingulate anterior dan insula anterior. Keterlibatan daerah ini dalam pengalaman nyeri fisik dan emosional dapat membantu menjelaskan mengapa emosi dan depresi dapat mengintensifkan pengalaman nyeri. Faktor perilaku kognitif yang meningkatkan kesadaran dan distres over gejala somatik seperti model neurobiologis dari gangguan terkait gejala somatik. Model perilaku kognitif berfokus pada mekanisme yang dapat berkontribusi pada fokus berlebihan dan kecemasan atas masalah kesehatan. Gambar sebelumnya mengilustrasikan satu model tentang bagaimana faktor-faktor risiko kognitif dan perilaku ini dapat saling melengkapi. Kotak merah muda relevan untuk memahami bagaimana seseorang mungkin awalnya mengembangkan gejala somatik. Kotak biru relevan untuk memahami reaksi terhadap gejala somatik. Begitu gejala somatik berkembang, dua variabel kognitif tampak penting, perhatian pada sensasi tubuh dan interpretasi sensasi tersebut atau bisa dibilang atribusi. Untuk mempelajari perhatian pada isyarat kesehatan, para peneliti telah menggunakan versi tugas strop emosi.
Pasien dengan diagnosis DSM-4-TR gangguan somatoform, gangguan depresi mayor, atau gangguan panik diminta untuk menyebutkan warna kata secepat mungkin, sementara mengabaikan kata-kata yang sebenarnya. Banyak dari kata-kata itu berhubungan dengan kesehatan fisik dan penyakit. Pasien dengan gangguan somatoform lebih sulit mengabaikan kata-kata yang berhubungan dengan kesehatan fisik dibandingkan dengan kata lain, sedangkan pasien lain tidak. Oleh karena itu, orang dengan tekanan berlebihan tentang gejala somatik mereka dapat secara otomatis fokus pada isyarat masalah kesehatan fisik. Pengobatan gejala somatik dan gangguan terkait. Salah satu hambatan utama pengobatan adalah kebanyakan orang dengan gangguan terkait gejala somatik tidak mau berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental. Bukan ide yang baik bagi penyedia untuk mencoba meyakinkan pasien bahwa gejala mereka disebabkan oleh faktor psikologis. Sebagian besar masalah somatik dan nyeri memiliki komponen fisik dan psikologis, sehingga tidak ada artinya bagi dokter untuk memperdebatkan sumber gejala ini dengan pasien. Pasien mungkin menolak rujukan dari dokter mereka karena mereka menafsirkan rujukan semacam itu sebagai tanda bahwa dokter menganggap penyakitnya, semuanya ada di kepala mereka. Daripada mencoba merujuk pasien, banyak program inovatif melibatkan pembinaan dokter umum dan tim perawatan mereka untuk memberikan perawatan bagi orang-orang dengan gangguan gejala somatik. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang kuat yang memungkinkan orang tersebut memiliki rasa percaya dan kenyamanan, sehingga pasien akan merasa lebih yakin tentang kesehatannya. Dalam studi tanpa kelompok kontrol, pengobatan psikodinamik telah ditemukan efektif dalam mengurangi gejala fisik gangguan terkait gejala somatik dalam jangka pendek, tetapi temuan telah dicampur ketika peserta diikuti selama 9 bulan. Strategi perilaku kognitif telah dikembangkan untuk mengatasi gejala somatik berulang dan kesusahan yang diamati pada gangguan ini. Setelah menjelaskan pengobatan perilaku kognitif, kami merangkum bukti bahwa antidepresan dapat mengurangi gejala nyeri gangguan gejala somatik. Terapi perilaku kognitif telah menerapkan banyak teknik berbeda untuk membantu orang dengan gangguan terkait gejala somatik. Seperti yang diilustrasikan dengan kasus klinis Louis yang dijelaskan di bawah. Ini termasuk membantu orang. 1. Mengidentifikasi dan mengubah emosi yang memicu kekhawatiran somatik mereka. 2. Mengubah kognisi mereka mengenai gejala somatik mereka. Dan 3. Mengubah perilaku mereka sehingga mereka berhenti memainkan peran orang sakit dan mendapatkan lebih banyak penguatan untuk terlibat dalam jenis interaksi sosial lainnya. Emosi negatif yang menyertai kecemasan dan gangguan depresi sering memicu gejala fisiologis dan mengintensifkan penderitaan tentang gejala somatik tersebut. Program psikoedukasi dapat membantu pasien mengenali hubungan antara suasana hati negatif dan gejala somatik. Teknik seperti pelatihan relaksasi dan berbagai bentuk perawatan perilaku kognitif telah terbukti bermanfaat dalam mengurangi depresi dan kecemasan. Dan pengurangan depresi dan kecemasan menyebabkan pengurangan gejala somatik. Pengobatan antidepresan untuk gangguan gejala somatik dengan nyeri. Antidepresan cenderung membantu ketika nyeri merupakan gejala dominan dari gangguan gejala somatik. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Stop self-diagnose. Apa sih self-diagnose itu? Diagnosis adalah ketika seseorang menganggap dirinya memiliki gangguan psikologis tanpa adanya bantuan dari tenaga profesional. Bahaya self-diagnose. Pertama, gangguan kesehatan yang lebih serius tidak terdeteksi. Kedua, salah mengkonsumsi obat. Ketiga, memicu gangguan kesehatan yang lebih parah lagi. Stop self-diagnose. Ingat, jika mengalami gangguan psikologis segera kunjungi tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater.